Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azaulia Salsabita dengan NIM S1E121044. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas final probabilitas dan statistika. Apa itu probabilitas? Probabilitas berasal dari kata probability dalam bahasa Inggris yang berarti kemungkinan atau peluang sebuah kejadian akan terjadi. Probabilitas juga dapat diartikan sebagai pengetahuan akan seberapa besar kemungkinan sesuatu akan terjadi. Probabilitas kejadian ditandai dengan interval 0 lebih kecil dari n dan n lebih kecil dari 1, di mana 0 dalam kasus ini melambangkan peluang sesuatu tidak akan terjadi dan 1 melambangkan peluang sesuatu pasti akan terjadi. Bentuk umum dari nilai probabilitas adalah PE sama dengan X per N, di mana P itu probabilitas, E kejadian yang diinginkan, X banyaknya cara kejadian akan terjadi, dan N itu sama dengan total kejadian yang mungkin terjadi. Baik, langsung saja ke contohnya, itu seseorang mendapat nomor undian 2, 10, dan 15 jika total nomor yang ada adalah 100 dan kemenangan diperoleh jika satu angka dari nomor undian disebutkan. Berapa peluang kemenangan orang tersebut, di mana X itu 2, 10, 15 itu ada 3 nilainya dari nomor undian, masing-masing nomor undian. Lalu N di sini juga 1, 2, 3 sampai 100, di mana kita kasih masuk rumus yang sebelumnya, PE sama dengan X per 6 sama dengan 3 per 100, di mana kita dapat hasilnya itu 3%. Peluang kemenangan orang tersebut adalah 3%. Lanjut ke aturan dasar probabilitas, aturan penjumlahan probabilitas. Aturan penjumlahan dilihat dari sifat saling meniadakan atau tidak dari dua buah peluang kejadian. Dua peristiwa dikatakan saling meniadakan jika kedua kejadian tidak dapat terjadi secara bersamaan. Contohnya dari hal ini adalah pada pelemparan koin. Angka dan gambar tidak mungkin bisa terjadi dalam waktu yang sama. Jadi, peristiwa tersebut dikatakan saling meniadakan, maka dari itu peluang terjadinya kedua kejadian yang saling meniadakan adalah PA atau B sama dengan PA tambah PB, atau P gabungan dua himpunan dari A dan B sama dengan PA tambah PB. Di mana ini kita bisa lihat gambarnya dari P gabungan dari dua himpunan A dan B lalu sama dengan PA tambah PB. Lanjut ke contoh 2 ini, dadu 6 sisi dilempar sebanyak 1 kali. Berapa probabilitas sisi yang muncul adalah sisi 1 atau 6? P1 atau 6 itu 1/6 tambah 1/6 sama dengan 2/6, dan 2/6 itu kalau dibagi hasilnya 0,33333. Hasilnya kalau dibulatkan 33,33%. Jadi probabilitasnya adalah 33,33%. Kejadian dikatakan tidak saling meniadakan jika peristiwa yang dimaksudkan bisa terjadi dalam waktu yang bersamaan. Pada kasus 2, kejadian dapat dirumuskan P A atau B sama dengan PA tambah PB kurang PA dan B, P A gabung B, dua himpunan dari gabungan A dan B, lalu sama dengan PA tambah PB dikurang P irisan dua himpunan A dan B. Pada kasus 3, kejadian perumusannya menjadi P gabungan 3 himpunan yaitu A, B, dan C sama dengan PA tambah PB tambah PC kurang P irisan dua himpunan A dan B kurang P irisan dari dua himpunan A dan C dikurang P irisan dua himpunan B dan C ditambah P irisan 3 himpunan A, B, dan C. Di sini kita bisa lihat gambar dari contoh 2. Lalu kita beralih ke aturan perkalian probabilitas. Pada aturan perkalian dibedakan juga berdasarkan jenisnya, yaitu peluang kejadian bebas dan tak bebas. Dua peristiwa atau lebih dikatakan kejadian tidak bebas jika kejadian tersebut saling tergantung dengan kejadian lainnya dan dapat dibedakan menjadi 1. Probabilitas bersyarat. Probabilitas bersyarat kejadian tidak bebas merupakan peluang kejadian yang terjadi dengan syarat bahwa kejadian yang lain harus terjadi juga, dan kedua peristiwa saling berhubungan. Jika peristiwa B bersyarat terhadap A, peluang kejadian ini dinotasikan sebagai P B per A sama dengan P irisan himpunan B dan A di per P dan di per PA.
Di sini kita bisa lihat di mana probabilitas terjadinya B dengan syarat A juga terjadi. Ini gambarnya. Lalu kita beralih ke contohnya, itu 50% populasi kota A bermain game di HP, 45% bermain game di komputer, dan 20% bermain game di keduanya. Berapakah probabilitas terpilih seseorang bermain game di komputer dengan syarat dia juga bermain game di HP? Penjelasannya itu misalnya H bermain game di HP, lalu K itu bermain game di komputer, maka P H per K sama dengan P irisan 2 himpunan H dan K per PH sama dengan 20% dari bermain game di komputer, dari bermain game di keduanya, lalu dibagi populasi kota A yang bermain game di HP, itu sama dengan 0,4. Jadi probabilitas terpilih seorang yang bermain game di komputer dengan syarat dia juga bermain game di HP adalah 0,4. Lalu di sini ada probabilitas gabungan, di mana ketika peristiwa bersyarat saling mempengaruhi. Rumusnya itu P A dan B sama dengan P irisan 2 himpunan A dan B sama dengan PA kali PB per A dikali P irisan 3 himpunan A, B, dan C sama dengan PA kali PB per A kali C per irisan 2 himpunan A dan B. Ini gambarnya. Kita bisa lihat. Lalu kita beralih ke contohnya. Dalam sebuah kotak undian terdapat 20 bola, 7 diantaranya berwarna hitam dan sisanya berwarna pink. 2 bola diambil berturut-turut secara acak. Kita menebak bahwa bola yang terambil adalah bola hitam dan bola pink, tanpa mempedulikan bola mana yang terambil terlebih dahulu. Tentukan probabilitas. Apakah probabilitas tebakan kita benar? Oke, langsung saja ke penyelesaiannya, di mana P sama dengan pink, H itu sama dengan hitam. Masukkan rumus, P irisan 2 himpunan H dan P sama dengan PH kali PH per P sama dengan 7 yang berwarna hitam, dibagi dengan 20 bola dalam sebuah kotak undian, dikali 13 per 19, itu hasilnya 0,239. Lalu di sini juga yang ketiga ada probabilitas marginal. Probabilitas marginal kejadian tidak saling bebas adalah probabilitas sebuah kejadian yang tidak saling berhubungan dengan kejadian lainnya, dan peristiwa tersebut saling mempengaruhi. Probabilitas terjadinya peristiwa dirumuskan sebagai PA sama dengan sigma P irisan 2 himpunan B dan A sama dengan sigma P kali A1 kali PB per A1, di mana I itu 1, 2, 3 dan seterusnya. Kita beralih ke contohnya, itu kantong yang isinya 11 potongan kertas terdiri dari 5 potong kertas warna magenta dengan motif total 1 potong dengan motif total, 1 potong kertas berwarna magenta polos, 3 potong kertas berwarna violet motif total, sisanya adalah violet polos. Tentukan kemungkinan yang diambil adalah kertas violet. Oke, kita beralih ke penyelesaiannya. Misalkan A sama dengan kertas violet, B yang bermotif total itu, dan B polos bermotif polos. Oke, B ini yang bermotif total beririsan dengan A sama dengan 3 per 11, lalu P irisan 2 himpunan B dan A sama dengan 11 per 11 dikurang 5 tambah 1 tambah 3 per 11 dari soal yang sebelumnya. Kita masukkan nilainya sama dengan 2 per 11. Lalu PA sama dengan B total beririsan dengan A tambah PB polos beririsan dengan A, di mana hasilnya sama dengan 3 per 11 tambah 2 per 11, yaitu 5 per 11. Langsung lanjut ke materi selanjutnya, itu ada kejadian bebas. Kejadian bebas adalah 2 atau lebih peristiwa yang tidak saling mempengaruhi. Jika kejadian A dan B merupakan kejadian bebas, maka A dan B tidak saling berhubungan. Contohnya adalah pelemparan 2 buah uang logam. Peluang kejadian pada uang logam 1 tidak mempengaruhi peluang kejadian pada uang logam 2. Rumus probabilitas ini PA per B sama dengan PA dan PB per A sama dengan PB, di mana P irisan 2 himpunan A dan B sama dengan PA kali PB sama dengan PB kali PA. Lanjut ke contohnya, itu sebuah uang logam dilempar 2 kali. Pelemparan pertama menghasilkan gambar, dan untuk yang kedua hasilnya juga gambar. Berapakah peluang hal ini terjadi?
Langsung saja kita ke penyelesaian, di mana diketahui PA1 sama dengan 0,5, PA2 sama dengan 0,5. Kedua kejadian merupakan kejadian bebas. PA1 itu beririsan dengan A2, di mana PA1 kali PA2 itu sama dengan 0,5 kali 0,5 sama dengan 0,25. Langsung saja kita beralih ke rumus Bayes. Materi selanjutnya itu di mana teorema Bayes merupakan dasar dari banyak cabang matematika seperti statistika Bayes yang diterapkan pada ilmu ekonomi mikro, teori permainan, kedokteran, dan hukum. Dalam sebuah ruang sampel yang terdapat peristiwa saling lepas A1, A2, A3, sampai AN itu sama dengan pertidaksamaan dari 0, dan ada peristiwa lain yang terjadi pada peristiwa tersebut. Probabilitasnya adalah I per X sama dengan P kali AI dikali P X per AI per A1 kali P X per A1 tambah P A2 kali P X per A2 ditambah sampai P per AN kali P X per AN. Contohnya, kita beralih ke contohnya di mana di time zone terdapat dua mesin pengumpul tiket. Mesin 1 berpeluang menghasilkan jackpot atau menang sebesar 10%, sedangkan mesin 2 sebesar 20%. Orang yang memainkannya tidak bisa membedakan kedua mesin. Oleh karena itu, pada akhirnya secara acak memilih satu mesin dan memainkannya. Jika kita gagal pada permainan pertama, berapa kemungkinan kita menggunakan mesin kedua? Itu penyelesaiannya P gagal per mesin 2 dikali P mesin 2 per P gagal per mesin 2 kali P mesin 2 ditambah P gagal per mesin 1 kali P mesin 2 per gagal kali P mesin 1. Oke, kita kasih masuk 80 per 100 kali 1/2 di per 80 per 100 dikali 1/2 ditambah 90 per 100 kali 1/2. Dari penyelesaian ini kita dapat hasil yaitu 8/17. Baik, itu saja penjelasan week 3 tentang probabilitas. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.